Jangan makan Ramadan nih Pak Bu. Kalau udah makin akhir, orang yang ketahui pun makin berkurang. Yang tadinya 2 sab tinggal 1 sab setengah, makin gelombang ketiga, tinggal 1 sab. Ya, begitu juga ibu-ibunya pun juga berkurang. Jadi oleh karena itu kita, ya ibu, ya saya, dari Pontianak saya, kalau nggak salah ya, saya di sini ini kurang lebih udah 4 malam ya, insya Allah 4 malam ya, dari masjid ke masjid sampai ada surau sini. Subuh ini nanti nggak tahu di mana, dari saya nggak paham nih, dia harus kita kemana, sampai nanti ke jongkongnya sampai mana kami safari Ramadan. Oleh karena itu ibu doakan saya, doakan kami, begitu juga kami juga doakan ibu, doakan bapak. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, sehat itu pun juga muda, anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, nunduk patuh dengan orang tuanya, ada bingal, ada nakal dan lain-lain seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Pak Ibu, kita harus banyak syukur. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dikasih oleh Allah iman dengan Islam. Bayangkan Bapak Ibu tinggal hutan di sini ya, jauh dari kampung tuh. Ya, saya tadi masuk Pak. Seperti ini lagi. Melihat sampai di sini, ada di sini ya. Ada di sini, nanti ada ya. Nggak mau berlaku. Saya kan penyakitnya kencing. Biasa tuh ini alhamdulillah Mbak nih, dari maghrib sebelum maghrib sampai isya ini kencing. Biasanya tuh Bu, ada maghrib sebelum kali kencing penyakit saya. Nah, harus dekat dengan WC, tapi alhamdulillah pula Allah mudahkan saya. Ngakur ada kencing sekarang. Kita maghrib ini bisa. Ya, Masya Allah itu juga kita harus syukuri. Ya, syukuri dengan dikasih iman Islam, sehingga ibu bisa sholat jamaah sama-sama, bapak juga sholat jamaah sama-sama, mirip sama-sama, zikir sama-sama. Ini semuanya anugerah Allah, pemberian Allah, ma'unah Allah. Kemudian apalagi Allah kasih kesehatan kepada kita semua ini. Ya di akhirat nanti Allah amin ya Rabbal alamin. Oh ya Bu, Pak, nama saya Muhammad Yusuf. Ya, nama saya Muhammad Yusuf. Istri baru 1. Istrinya baru 1 ya. Anak 3 yang ada ya. Semua anak saya itu 7. Tapi yang lain itu meninggal. Ada meninggal umur 8 bulan, ada yang meninggal umur lahir langsung meninggal, berapa jam itu meninggal, dan seterusnya. Jadi anak saya 3. Yang nomor 1 sudah selesai mondok, belum kuliah. Yang nomor 2 mondok di Jawa Timur, sedang hafalkan Al-Quran. Alhamdulillah anak saya yang mondok yang sekarang ini selama sudah dapat hafalan Al-Quran 18 juz, belum setahun. Jadi target beliau itu insya Allah puasa ini harus 20 juz. Puasa ini harus 20 juz. Jadi konsentrasi dengan hafalannya. Jadi mungkin mudah-mudahan bulan kedua, ketiganya nanti setelah puasa ini Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, mungkin ya mudah-mudahan kalau Allah menyertakan mengasih maunah pertolongan diizinkan oleh Allah, insya Allah bisa dalam 1 tahun ini hatam Al-Qurannya 30 juz. Doakan Bu ya, anak saya juga doakan Ibu, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal saya Bu, kalau Ibu di kota Pontianak, dari pelabuhan Bukuyong lurus ya sampai di kampung ini ditutup, tidak dibuka, tutup sehingga tidak bisa orang masuk. Sedangkan pintu surga dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Ya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, tidak pernah ditutup. Kemudian apa dikatakan Allah berfirman, ya, berkatalah yang memanggil, wahai orang yang melakukan kebaikan, teruslah melakukan kebaikan. Seperti Ibu tadi kan sudah ketahui jamaah itu ya,
mestilah kamu melakukan keburukan. Apa maksud hadis ini? Maksudnya Pak Bu, setiap di bulan Ramadan si syaitan iblis jin itu diikat oleh Allah, dibelenggu. Ini apa nafsu. Ada kala juga iblis itu diciptakan Allah itu dari manusia. So, ibu atau bapak punya kawan, kata kawannya, lo jelas sekali lagi kan mencatatnya. Paham Bu? Bu, mister ibu tadi bohongkan suami. Suami nanya, ada kredit untuk ganti hari ini? Ada? Yang kata si ibu, ada. Padahal ada mereka. Ada dosa. Cuma pahala ibu dikurangi. Untuk Ramadan ya. Jadi keistimewaan daripada bulan Ramadan, ketika kita melakukan kesalahan itu tidak dicatat oleh Allah, akan tetapi dikurangi pahala kita yang pernah kita lakukan, baik puasa Ramadan tadi yang kita lakukan, sehingga jadi berkurang. Andai kata nilainya 100 jadi berkurang. Paham Bu? Nah, jadi kita Ramadan harus bohong. Tak boleh bohong. Tak boleh nakalkan orang. Tak boleh dikir-dikir dan seterusnya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Karena itu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan yang kita lakukan. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man at'ama akhahu minal khubsi," barang siapa memberi makan saudaranya minal khubsi dari kue, bukan roti, entah pisang, mereka itu kenyang makanan yang kita suguhkan, kemudian apabila kita kasih minum akhirnya hausnya hilang, maka Allah akan jauhkan dari api neraka, ya, dan jauhkan Allah akan jauhkan neraka dari 7 jurang. Setiap 1 jurang itu perjalanannya 700 tahun. Ya, jadi 700 tahun. Jadi kalau ibu punya tetangga atau punya teman datang ke rumah, ibu suguhkan makanan atau ibu suguhkan air 1 gelas itu Masya Allah akan jauhkan 700 tahun perjalanan dari api neraka setiap 1 jurang. Sedangkan itu berapa jurang? 7 jurang. 7 kali 7 kurang lebih 4.900 tahun jaraknya dari api neraka perjalanannya. Itu kalau kita menyuguhkan makanan kepada tamu atau tetangga yang datang ke rumah kita, Masya Allah itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita dari Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah ini dikasih informasi dari Rasulullah. Kata Rasulullah, Aisyah, kalau kamu mau tidur, maka yang pertama kamu hatamkan Al-Quran. Bu, ibu, kalau ibu mau tidur, istri yang menghatamkan Al-Quran. Bu, kalau ibu mau tidur, istri yang menghatamkan Al-Quran waktu itu juga. Ada Jadi Rasulullah berpesan dengan Aisyah, wahai Aisyah, kalaulah kamu mau tidur, khatamkan dulu Al-Quran. Kecil Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua Aisyah, kalaulah kau mau tidur, kamu harus minta ampun, minta maaf kepada tetangga dan seterusnya. Umumnya kaum muslimin dan muslimah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bagaimana saya minta ampun dengan tetangga, sedangkan tetangganya ramai? Tidak, saya mau tidur, bisa-bisa dari sepagi, dari sepagi. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kau mau tidur, minta syafaat dulu kepada seluruh
nabi. Sedangkan nabi dia udah meninggal semua kecuali Nabi Isa. Kemudian Nabi Khidir. Yang ketiga Nabi Idris. Yang satu lagi Nabi Yahya. Yang lainnya kan meninggal semua. Bagaimana saya minta tolong? Bagaimana saya minta syafaat dengan beliau, minta tolong dengan beliau, sedangkan beliau meninggal. Yang keempat, sebelum kamu tidur, tunaikan dulu haji dan umrah. Kira-kira kalau mau ibunya apa yang dilakukan Siti Aisyah? Suruh haji yang masih lama, sedangkan haji ya malam itu ya aku dilakukan. Pelaksanaan haji kan masih lama, nanti bulan haji. Ini ya baru bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa bu? Syawal. Habis Syawal, Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masih berapa? 4 bulan. Kata Rasulullah, kamu haji umrah dulu sebelum tidur. Bila tidurnya? Umrahnya masih haji masih lama. Ini kan pekerjaannya, masya Allah. Apa? Pekerjaannya mudah, gampang, tapi manfaatnya, keuntungannya besar. Akhirnya Aisyah ya bingung bu, Pak bingung gimana nih mau mengatakan Al-Quran 30 juz, sedangkan aku baca Al-Quran ya susah. Terus ya mau 1 juz ya itu mau 2 jam, bila mau hatam, sedangkan Al-Quran ya 30 juz, anggaplah 1 juz itu 1 jam, jadi 30 jam. Jadi otomatis 1 hari 1 malam sudah 24 jam. Oh tak ada tidur saya ini. Kan itu pikirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya minta ampun, minta maaf dengan keluarga saudara-saudara dan tetangga, kapan mau selesainya? Satu kampung di satu kabupaten Musibah ini tidak selesai 1 hari. Mungkin begitu minggu mau selesai. Minta maaf, minta ampun. No, yang kedua. Yang ketiga haji. Yang keempat minta syafaat dari para nabi-nabi. Ini ibu catat ibu kalau mau hidup. Pertama, kalau kita ingin mau tidur, sebelum tidur menghatamkan Al-Quran, yaitu membaca surat Ikhlas sebanyak 3 kali. Karena seperti kita menghatamkan Al-Quran. Satu surat Ikhlas itu hitungan 10 juz. Tambah lagi satu surat Ikhlas dihitung 20 juz. Tambah lagi surat Ikhlas yang ketiganya itu hitungannya sama 30 juz. Jadi satu surat Ikhlas sama sepertiga dari Al-Quran. Artinya ketika ibu mau tidur, jangan lupa baca surat Ikhlas. Surat Ikhlas. Surat Ikhlas surat apa bu? Bu? Surat Ikhlas surat apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biasa baca ini kan bu? Biasa. Kalau tahlil kan baca ini bu. Jadi kalau ibu mau tidur, baca doa ini 3 kali, baru ibu susuli dengan baca Qul a'udzu bi rabbil falaq, baru Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, baru ibu tiupkan ke tangan, disapu ke muka, sapu di belakang, ke depan, sampai ke ujung kaki. Insya Allah, kalau orang mau jahat dengan ibu, mau ngirim tenon, mau ngirim guna-guna, insya Allah akan terhindar. Tapi syaratnya mau tidur ada dulu. Ini nggak baca, kena ada. Harus baca dulu surah Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Insya
insya Allah akan Allah jaga dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang masang guna-guna, orang masang tenon dan sebagainya. Jadi kalau itu baca surat apa bu? Surat berapa kali bu? Sudah hafal bu? Insya Allah hafal. Itu yang pertama kata Nabi. Jadi wahai Aisyah, kalau kamu mau tidur baca dulu surat yang 3 kali. Itu sama kamu menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kalau itu aku dah cuma di Quran 30 juz seperti soal kelas ya. Salah pula. Itu kan suruh mau tidur. Setelah itu ya tetaplah kita baca Al-Quran 30 juz sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu setengah juz satu hari boleh. Kalau tak mampu seperempat. Kalau tak mampu lagi selembar. Tak mampu lagi setengah lembar. Tak mampu lagi satu ayat. Tak mampu lagi tahu saya. Ya, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, kalau kamu mau tidur wahai Aisyah, baca. Ya tadi kata Nabi, kalau kamu mau tidur ya wahai Aisyah, supaya kamu mendapatkan pahala haji dan kamu juga mendapatkan pahala umrah, kamu baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi baca 3 kali kalau mau tidur. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tuh kalau begitu. Apalagi kata Nabi, wahai Aisyah, kalaulah kau mau tidur, kamu baca, ya, minta ampun, minta maaf kepada kaum muslimin dan muslimat. Ya, jawaban Nabi yaitu Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibat alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi tak perlu ibu begitu mau lah. Ibu bayangkan dari sini ke penengah pintu sana kan, putus iba orang di sini kan, penjara tak punya motor, minta ampun, minta maaf di sana, bawa belum sampai ke sana lalu jadi dulu anda, bila itu minta ampun, minta maaf mawang, penting gitu kan. Cukup kita baca yang tadi ini sama kita minta ampun, minta maaf kepada kaum muslimin dan muslim seluruh dunia, bukan sekampungnya, seluruh dunia dah. Dengan kita baca ini sama kita minta ampun, minta maaf seluruh dunia. Yang keempat, kalau kau mau tidur kata Nabi, kamu harus minta syafaat kepada para nabi, para anbiya, para rasul. Ya, yaitu membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau ibu mau tidur, yang pertama baca surat Ikhlas 3 kali, berfalak, benar, baru ibu baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baru lagi ibu baca Astaghfirullahaladzim wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' min wal amwat, baru lagi ibu baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 kali juga boleh, 3 kali juga boleh, 10 kali juga boleh, 7 kali juga boleh. Baru lagi tidur, baru baca doa tidur, Bismillahumma ahya wa amun. Udah begitu. Selesai ya? Udah tidur lah. Ya tidur.
Nggak ada selesai kan? Itu kita Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita lakukan nih di bulan Ramadan. Berbanyak amal-amal soleh, berbanyak sedekah, dan kalau lagi kalau ibu satu misal sedekah, entah sedekah duit, entah sedekah air minum, atau sedekah ya apa-apalah, niatkan. Kemudian sedekah pahalanya untuk kedua orang tua. Niatkan. Ya, kalau bisa bersyahadat lagi, niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sedekah ini, sedekah duit, sedekah minum sesama syawal, pahalanya untuk kedua orang tua. Kenapa Bu? Kalau bukan orang tua kita, tak ada kita ni. Apalagi yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih punya orang tua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih sehat. Karena surga itu dengan ibu kita, surga itu dengan orang tua kita. Kita tak usah jauh-jauh cek surga. Kenapa? Cukup dengan orang tua kita, itulah surga kita. Kita Bu, mak kita punya anak 10. Mak mampu merawat anaknya 10. Betul Bu? Betul. Saya ulang, seorang ibu punya anak yang 10, dia sanggup merawat anaknya yang 10 orang. Tapi dibalik, ketika mak kita sakit, ketika mak kita tak mampu apa-apa, ketika mak kita tak mampu dikasih makan pun dia tak mampu buang seorang, anaknya 10, syukur-syukur satu orang bisa merawat maknya sendiri. Betul? Betul atau betul? Syukur-syukur kalau ada anaknya 10, syukur-syukur yang 10, satu orangnya kalau bisa merawat maknya, syukur-syukur kalau bisa. Oleh karena itu, ayo di bulan Ramadan ini kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Itulah bayangkan, kadang-kadang saya berbayang-bayang nih. Bayangkan bagaimana? Di waktu mak kita mengandung, yang mana yang dikandung itu yang mana dalam perut mak kita itu kita lah. Kemana mak kita pergi, kita tetap ikut. Mak kita dalam WC, anaknya ikut dalam WC. Ketika maknya ke kebun, anaknya juga ikut ke kebun. Ketika maknya bangun daripada tidur, anaknya ngek-ngek, oke, tak susu. Akan tetapi maknya tetap jaga anaknya sendiri, dihidupkan. Nah, maka oleh karena itu, marilah kita di bulan Ramadan ini banyak-banyak berbuat baik kepada kedua orang tua kita doakan. Bahkan pernah kata ulama, apabila kita ni dulu masa muda-mudanya kita ni anggaplah preman, jahat dengan mak bapak kita, mungkin kita ni jadi orang preman, tak sempat minta ampun, minta maaf kedua orang tua kita, yang mana waktu itu kita ni masih nakal, bingal, ya, masih bingal, nakal, bingal lah itu. Ketika orang tua kita menikah, kita mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kita dipaham, tahu agama, baru sadar. Dengan arti kita ni tidak sempat minta ampun, minta maaf ke kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita sudah meninggal duluan. Ada 3 syarat baku ketika kita dulu masa muda, tidak sempat minta ampun, minta maaf kepada kedua orang tua kita. Istilahnya anak durhaka lah. Suka nentang orang tua, suka melawan orang tua. Apa kata orang tua, tak ada kita pedulikan. Kalau aku,
ketika kita sudah besar, sudah dewasa, sudah sadar, sudah kawin, sudah punya anak, baru sadar, ya Allah, aku nyesal. Sekarang bagaimana cara minta maaf, minta ampun dengan orang tua saya, sedangkan orang tua saya sudah meninggal dua-duanya, bagaimana ya Allah? Ada 3 cara. Mau tahu? Bu? Ada 3 cara. Yang pertama, selalulah mendoakan kedua orang tua kita. Dimanapun kita berada, kita minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, ya Allah. Selalu pakai bahasa aku. Mau bahasa Inggris ke, Perancis ke, Jepang ke, Belanda ke, Dayak ke, Bugis ke, Melayu ke, Menua ke, apa ke, Cina ke, apa lagi? Boleh semua. Tapi luar dari sholat. Jangan dalam sholat bahasa pas sholat baca Fatihah bahasa Dayak. Oh salah dulu, tak salah sholatnya. Ya, luar daripada sholat. Kalau luar daripada sholat, sekarang bahasa ke. Ya, itu yang pertama. Kita doakan kedua orang tua kita di dalam setelah sholat. Habis sholat kita berdoa, bahasa kita antara azan dengan qomat itu boleh kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya orang tua kita diampuni dosanya. Ya Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, mereka pernah mendidik saya, merawat saya, dan lain seterusnya. Ya Allah, ampuni dosa orang tua saya, Allah. Kebaikannya ya Allah, saya tidak bisa membalasnya ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita melakukan kebaikan, apapun yang kita lakukan, baik itu sedekah, kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi. Kita kan punya bapak, punya paman itu kan punya saudara. Paman itu kan punya ponak, punya anak. Nah, anak-anak ini, anak paman, kita sambung silaturahmi. Ada lebaran kita semua, kita agak ke rumahnya, salam-salaman, halal bil halal, minta ampun, minta maaf kalau ada kesalahan. Jangan sampai gara-gara waris tidak tegur, gara-gara duit utang tak tegur, itu hilangkan. Kita sambung silaturahmi orang tua kita. Beradik-beradik orang tua kita, beradik-beradik mak kita, sepupunya ke, ponakan ke, kakek sepupu ke, harus kita sambung silaturahmi. Walaupun dia agama lain, misal dia agama Kristen, kita punya paman atau punya bibi agama Kristen, kita tetap datang ke rumahnya silaturahmi. Karena hablumina nas. Termasuk juga kita sambung silaturahmi. Kita punya bapak, kita punya mama, kemudian bapak-bapak dengan bapak dengan mama, kita punya teman-temannya, kita sambung juga silaturahminya. Jangan sampai putus. Kita ya, Bu Ira, kajian pada malam ini setengah jam sudah berakhir. Mungkin dari ibu bapak mau bertanya, silakan. Apa ya? Oke. Bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan puasa tapi tidak melakukan sholat? Sebaliknya, orang yang melakukan sholat tapi tidak melaksanakan puasa, itu bagaimana hukumnya? Pertanyaan Bapak Ali ya? Nama Bapak Ali ya? Muslim. Oh Muslim. Salah ya? Imam Muslim. Imam Bukhari Muslim, pengarang hadis Muslim. Pertanyaan Pak Muslim, bagaimana hukumnya orang yang tak sholat akan tetapi dia puasa? Sekarang dibalik, bagaimana hukumnya beliau sholat? Ya sholat dia tidak puasa. Dibalik ya. Kalau dia sholat tapi tak puasa tetap dosa, kecuali dia tak mampu dengan hati sakit. Ya, sakitnya mungkin tak sembuh, payah sembuhnya, udah cukup bayarin fidyah. Berapa ukuran fidyah? Kalau ukuran beras Bu, satu hari itu 7 on. Jadi dikalikan 30 hari, 21 kilo. Nah, 21 kilo ini siapa yang berhak menerima?
cari orang miskin. Kalau dapat cari orang miskin yang soleh, yang rajin ibadah. Lebih bagus lagi, ini lebih bagus ya, ada bukit ya. Ada bukit. Kalau tak ada ya yang lain boleh. Yang cari yang bagusin lagi. Kalau tak ada bawahan dia, ada di bawahan dia. Islam kita punya orang tua, dia udah sepuh dah, umurnya 60 ke atas, udah sepuh lah ya. Kita tengok dah fisiknya tidak mampu, itu boleh pakai bayar fidyah sebanyak 1 hari 7 bon kalikan 30 hari jadi 21 kilo, atau boleh juga bayar pakai nasi 1 hari 1 piring sama dengan lauk pauknya sesuai yang kita makan. Kalau lauknya ayam, ya ayam lah kita kasih sama dengan sayur-sayurnya. Kalau kita makannya daging lah yang kita kasih sesuai yang kita makan, sesuai dengan ukuran kita. Kalau makanan kita ikan kering, sayur yang kering, itulah yang kita kasih sesuai dengan ukurannya. Kalau seandainya kita beli nasi di warung pasar itu kan main 20.000 satu bungkus kan, ya, lumayan juga tuh. Kalau satu bungkus anggap 20.000, 600.000 bayarnya. Kalau beras berapa ya? 21 kilo, anggaplah 1 kilo 10.000, baru berapa? 210.000. Kalau berasnya 20.000, 420.000. Nah, itu tergantung beras kita nih. Kalau beras kita yang beli harganya per kilo 20.000, juga kita bayar fidyahnya pun juga beras itu juga sesuai. Kalau berasnya 5.000, ya kita bayar juga beras 5.000. Kita kembali lagi yang tadi, gimana masalah puasa? Puasa ini itulah tergantung lagi. Kalau dia punya penyakit yang tidak bisa sembuh, susah sembuhnya, dia tidak ngapain lah, dia bayar fidyah. Terus bagaimana dia ini mampu puasa, cuma dia tidak mau puasa, dia tetap dosa hukumnya, dosa lagi dia. Itu kewajiban dia kan. Nah, terus dia sholat mampu, tapi puasa tak mampu, dia dosa. Bagaimana sholatnya? Sholat tetap sah, dia ada hubungan dengan sholat dengan puasa. Kalau dia tak sholat, dia dosa tak sholatnya. Kalau dia tak puasa, dosa dia tak puasanya. Kalau dia sholatnya puasa tanda, dia dosa juga, dia tak puasa. Kecuali tak mampu. Saya kemarin meninggalkan tukang bangun pesantren. Jadi saya bilang si tukang tuh, Pak, Bapak puasa ya nanti bulan puasa nih. Sumpah mau lah Ustaz. Nah tuh, saya kalau hari pertama puasa saya, hari kedua ada lagi. Iya tuh, udah kalau gitu, jadi saya buatkan kopi. Sarapannya kan kopi dengan kue, saya buatkan. Nah, kalau Bapak tak mampu ya, saya pun juga tak maksa kan, tergantung dia lah kan, kembali kepada orangnya kan. Ya udah saya buatkan kopi. Kalau Bapak mampu, ya teruskan puasa. Nah, kita pun juga tak bisa juga ya, dia tergantung dia lah ya. Ya kalau dia mampu, sengaja tak puasa ya dosa. Itu aja. Dia mampu puasa, kuat, cuma sengaja tak puasa, ya dosa. Ya. Dan lagi Pak, Bu, puasa ini kan harus ada latihan. Harus dilatih. Kapan dilatih kita di puasa? Dari kecil. Saya punya kawan. Beliau ini ya Allah, ya, sampai tua itu tak mampu puasa. Alasannya kenapa? Tidak terbiasa. Mungkin dari kecil tidak dilatih. Maka kalau kita punya anak, Bu, kasih latihan puasa. Nah, kita ajak sahur. Nah, nanti besok pagi kita tanya, apa tak tahu? Kalau apa suruh makan? Jam 9 buka dong puasa ya, nah kasih dia makan. Nah, sekarang puasa lagi. Nanti jam 12 makan lagi. Jadi kita anukan waktu dia. Sekiranya dia tak mampu, nah stop makan dulu. Ada puasa lagi. Ini kan latihan. Nah, nanti kan besok lagi kita lihat lagi. Tadi kan jam 9, naik lagi jam 10. Nanti kan naik lagi jam 11, naik lagi jam 12. Kalau perlu kita kasih hadiah Bu anak tuh. Nah, kalau kamu bisa puasa dalam 1 bulan ini penuh, nanti Bapak berikan hadiah ini. Jadi Bapak tepat Pak, jangan Bapak ngomong doangnya tapi tidak ditepati. Kenapa? Itu kan untuk motivasi anak, dia ada semangat puasa. Jadi harus latihan. Memang dari masa kecil ini memang harus dilatih.
Kalau anak kalau nggak dilatih, maka sampai tua itu susah puasa. Berat dia. Kenapa? Karena tidak terlatih, tidak terbiasa. Jadi apapun kalau kita sudah terlatih, insya Allah jadi mudah, jadi gampang. Tapi sebaliknya kalau kita tidak terbiasa terlatih, maka susah. Apapun. Sudah, ya. Ya. Dari ibu, mana dari ibu? Siapa nih? Nah, apa dia? Kalau misalkan mampu puasa, tapi ada salah satu penyakit yang memang membutuhkan air, jadi disaranin dokter disuruh banyak minum air. Tapi dia mampu puasa, dan kalau dia tidak minum air, penyakitnya kambuh. Jadi itu gimana? Kalau dia tak minum, dia akan kambuh penyakitnya. Memang seterusnya gitu. Iya, tapi dia mampu puasa. Dia mampu. Meskipun Puasanya mampu, Iya, tapi ada penyakit. iya. Kalau ada begini ya udah bayar fidyah. Dan lagi, cuma lagi saya garis bawah ya, garis bawah aja. Satu kutip. Nah, coba dulu satu hari. Nanti kalau buka puasa itu banyak minum. Tak bisa. Tak bisa. Ya udah kalau lagi bayar fidyah. Namanya penyakit kan. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu apabila dia punya penyakit, ya maka berbukalah. Diberikan apa langsung buka, langsung puasa. Kalau dia punya penyakit ya, yang mana penyakit itu jadi mudarat bagi dia, udah baik dia aja. Enggak, paham? Kalau seandainya dia bisa puasa, dicoba, nggak ada masalah. Lagi yang lain? Sebenarnya banyak pertanyaan. Kalau ibu mau, banyak masa hubungan sholat, minta bayar, bagaimana dengan orang hamil, bagaimana seorang ibu yang menyusui, banyak lah. Bagaimana dengan sholat, banyak lah kalau pertanyaan kita banyak. Ada lagi? Kan kebanyakan orang yang saya lihat, tapi saya tidak tahu hukumnya benar atau salah. Ketika sujud, kedua kaki dirapatkan, tapi ada sebagian orang tetap membuka kakinya. Jadi itu hukum yang benarnya itu apa? Dibukakan atau dirapatkan? Dibuka atau dirapatkan? Ya. Waktu sujud bukan? Sujud. Oh. Ya, oke. Jadi hukumnya ini semua sunnah saja. Hukumnya sunnah. Dikerjakan apa pahala, tak dikerjakan tak apa. Jadi memang sunnah itu dirapatkan. Waktu sujud ya dirapatkan. Apalagi dilakukan tak apa-apa. Dilakukan tak apa-apa, tak dilakukan tak apa-apa. Dan lagi di waktu sujud kakinya harus menutupi kan anggota sujud itu kan ada 7 kan. Pertama kening. Kening ini jangan sampai ditutupi oleh kopiah. Termasuk seorang ibu jangan sampai waktu sembahyang mukenanya itu nutupi kening yang kata mukena ya. Ini kan nutupi kening itu bisa tidak sah sholat. Termasuk posisi depan. Ya. Posisi di depan. Termasuk di depan. Termasuk kita pakai mukena, jangan sampai mukena ini tidak tertutup lah. Waktu kita sujud kena ini. Ini tidak boleh juga. Jangan sampai kena mukena. Jadi waktu ini mukena, agak ada sedikit lah. Jangan sampai kita waktu sujud gini. Yang kita bawa nih menutupi kepala kita itu juga bisa membatalkan sholat. Kenapa? Syarat daripada sujud yaitu kepalanya nih, keningnya jangan sampai tutup. Yang kedua, jangan sampai yang kita bawa ini menutupi kening kita. Itu yang pertama, kening. Yang kedua, ini harus juga kena sujud ini, terbuka.
Jangan sampai kita waktu pakai mukena ini begini. Nah, kecuali barang ini di sini, letak di bawah, tidak apa-apa. Ya. Makanya kalau ibu-ibu enak pakai mukena tuh agak lebar-lebar. Kenapa enak? Jangan sampai sempit kan payah. Ya, mukena sok-sok gitu. Terus lagi kaki. Nah, kaki ini jangan sampai begini. Harusnya begini. Ini harus batinnya ini harus ikut juga sujud ke jadi kening, tangan, ini apa? Siku-siku, ini telapak kaki. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hidung bagaimana? Hidung tinggal cukup sunnah aja. Kalau bisa, ya diletakkanlah. Kalau tak bisa, susah juga. Ngaku kena hidungnya rancong benar. Kan enggak deh. Akhirnya jadi tak kena. Nah, ya udah kalah aja hidungnya biar gak kening yang apa? Sujud. Jangan sampai hidungnya. Kalau hidung sujud jadi kan begini deh nanti. Nah, begini deh kan. Nah, sini kan apa? Jarak jauh jadinya. Nenggek gitu. Karena hidung panjang. Ya, apa lagi? Nah, dalam video 9 ini aku lagi bu Mbak lagi duduk kita duduk ibu ada bang Banyak. Cuma benar. Kaki tadi kan, non bilang tadi kan awas macam ini. ayo ke Tapi kalau kaki saya ini sakit, ya udah bisa gimana? nggak apa-apa kalau sakit nggak apa-apa nanti sakit Itu kena luka dulu, nggak apa-apa nggak bisa. Jadi mau begini. oh nggak apa-apa kan keadaan udah kali ini bu kalian ya kalian kita duduk karena berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah sehat walafiat panjang umur dan mudahkan urusan kita. Allah mudahkan juga rezeki kita. Allah kasihkan rezeki halal dan berkah. Allah limpahkan rezeki kita. Allah tambah rezeki kita. Allah perbanyak rezeki kita sehingga kita semuanya mudah ibadah kepada Allah. La hadinya wa bismillahil Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم يا كافي البلاء أقبل البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء أقبل البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء أقبل البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ديننا إلا قضيته ولا حرمنا إلا حللته ولا حاجتنا من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم أجسادنا وسلم
أهلنا وسلم أولادنا وسلم ذرياتنا وسلم تلاميذنا وسلم إخواننا وسلم أخواتنا وسلم مجلسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan saya dari awal sampai akhir, baik yang sengaja maupun tak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadah.